Mari kita mulai kisahnya. Anak laki-laki itu bernama Santiago. Senja sudah menjelang ketika dia tiba bersama kawanan dombanya di sebuah gereja yang terbengkalai. Atap gereja itu sudah runtuh lama berselang, dan sebatang pohon sikamor yang sangat besar tumbuh di tempat sakristi pernah berdiri. Anak itu memutuskan bermalam di sana. Dia memastikan seluruh kawanan dombanya masuk melalui pintu pagar yang sudah rusak. Kemudian, dipalangnya pagar itu dengan beberapa potong papan, agar domba-dombanya tidak melarikan diri di malam hari. Tidak ada serigala di daerah tersebut, tapi pernah ada dombanya yang tersesat di malam hari, dan keesokan harinya, si anak lelaki harus mencarinya sepanjang hari. Disapunya lantai dengan jaketnya, lalu dia merebahkan diri berbantalkan buku yang baru selesai dibacanya. Dalam hati, dia meniatkan diri akan memulai membaca buku-buku yang lebih tebal. Buku-buku tebal habisnya lebih lama dan lebih enak dijadikan bantal. Masih gelap ketika dia terbangun. Dia menengadah dan melihat bintang-bintang melalui atap yang sudah setengah hancur itu. Aku ingin tidur lagi sebentar, pikirnya. Malam itu, mimpi yang sama kembali dialaminya, seperti minggu lalu. Dan kali ini pun, dia terjaga sebelum mimpi itu berakhir. Dia bangkit dan mengambil tongkatnya, kemudian mulai membangunkan domba-domba yang masih tertidur. Dia memperhatikan bahwa begitu dia terbangun, sebagian besar dombanya juga mulai terjaga. Seolah-olah ada daya misterius yang menautkan hidupnya dengan hidup domba-domba itu, yang telah bersama-sama dengannya selama 2 tahun belakangan ini, yang telah digembalakannya menyusuri pedesaan, mencari makanan, dan air. Mereka sudah begitu terbiasa denganku, sehingga tahu jadwalku, gumamnya. Tapi setelah dipikir-pikir, bisa jadi justru sebaliknya. Dialah yang terbiasa dengan jadwal mereka. Tapi ada beberapa dombanya yang agak susah dibangunkan. Si anak lelaki menyodok mereka satu persatu dengan tongkatnya, sambil memanggil nama masing-masing domba. Sejak dulu, dia yakin sekali domba-domba ini memahami perkataannya. Jadi, ada kalanya dia membacakan pada mereka bagian-bagian buku-buku yang berkesan baginya, atau diceritakannya pada mereka kesunyian serta kebahagiaan yang dialami penggembala di padang-padang. Kadang-kadang, dia juga berkomentar pada mereka mengenai hal-hal yang dilihatnya di desa-desa yang mereka lewati. Tapi selama beberapa hari, hanya satu yang dia bicarakan pada domba-dombanya, yaitu si gadis, putri saudagar yang tinggal di desa berjarak sekitar 4 hari perjalanan dari sini. Dia baru 1 kali datang ke desa itu, yaitu tahun lalu. Saudagar itu pemilik toko kain, dan dia selalu minta agar domba-domba dicukur di hadapannya, supaya dia tidak ditipu. Anak itu tahu tentang toko ini dari temannya, dan kesanalah dia membawa domba-dombanya. Aku hendak menjual wol, kata si anak lelaki kepada saudagar itu. Toko itu sedang ramai, maka si saudagar menyuruh anak gembala itu menunggu sampai sore. Anak itu pun duduk di unduk-unduk toko dan mengeluarkan buku dari tasnya. Ternyata anak gembala bisa juga membaca. Terdengar suara seorang gadis di belakangnya. Wajah gadis itu khas daerah Andalusia. Rambutnya hitam bergelombang, dan sepasang matanya samar-samar mengingatkan akan bangsa Moor, sang penakluk. Ya, biasanya aku lebih banyak belajar dari domba-dombaku daripada dari buku-bukuku, sahut si anak. Selama 2 jam berbincang-bincang, gadis itu menceritakan bahwa dia putri sang saudagar. Dia juga menceritakan kehidupan di desa, yang dari hari ke harinya selalu sama. Si anak gembala menceritakan pedesaan Andalusia, serta berbagai berita dari kota-kota yang pernah disinggahinya. Senang rasanya kali ini teman bicaranya bukanlah domba-dombanya.
Bagaimana kau belajar membaca? Tanya gadis itu di tengah obrolan mereka. Seperti orang-orang pada umumnya, sahut si anak gembala. Di sekolah. Kalau kau bisa membaca, mengapa kau cuma menjadi gembala? Si anak lelaki menggumam-gumam tak jelas untuk menghindari menjawab pertanyaan gadis itu. Kita lanjutkan esok malam.